Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelum saya menyampaikan sintesis berbagai materi modul 1.1, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Abdul Rahman, salah satu peserta calon guru penggerak asal Kabupaten Pinrang. Instansi tempat bekerja saya UPT SMPN 1 Pinrang. Baik, saya akan menggambarkan kaitan antara materi-materi dalam modul 1.1 yang telah dipelajari melalui pertanyaan-pertanyaan pemandu sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebagai seorang guru, sebelumnya saya percaya bahwa murid yang saya hadapi dalam pembelajaran adalah anak didik yang masih polos dan bimbang. Guru hanya bertugas untuk mentransfer ilmu kepada murid, mengajarkan dari tidak tahu menjadi tahu, dan menjadikan mereka sebagai objek yang patuh mendengarkan materi saja. Layaknya sebuah botol yang kosong yang sedang diisi air terus-menerus. Dengan berdasar kompetensi yang ada pada kurikulum 2013 yang selama ini diterapkan di sekolah, pembelajaran lebih banyak mengarahkan untuk penguasaan materi dan memberikan berbagai macam tugas dan penilaian sebagai bentuk pengukuran kemampuan peserta didik demi tercapainya ketuntasan materi. Hal itu membuat guru terbebani administrasi dan terpaku pada ketuntasan materi tanpa mempertimbangkan bahwa mereka punya potensi, bakat, dan minat yang lain yang bisa dikembangkan. Pola pembelajaran di kelas masih bersifat memerintah dan memaksa sesuai dengan keinginan guru dan tidak memahami bahwa kodrat anak lahir dan batin itu ada dan perlu tuntunan guru untuk mengarahkannya. Sering guru mementingkan pembelajaran yang hanya mengarah kepada terlepasnya dari sikap pemikiran dan intelektual. Terkadang sebagai guru lebih mengutamakan kognitif dibanding nilai-nilai karakter yang tumbuh pada saat kegiatan pembelajaran. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah yang pertama, adanya perubahan pola pikir atau mindset tentang pendidikan yang selama ini dipahami. Dan yang kedua, muncul dorongan diri untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah yang pertama, pendidikan yang menghamba pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak dengan pendekatan yang didasari oleh cinta dan kasih sayang, dengan menyentuh, mendengar, melihat, merasakan, dan memberikan apa yang harus anak-anak teladani dan butuhkan. Yang kedua, menuntun anak didik sesuai kodratnya. Pendidikan itu suatu tuntunan, yang artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu di luar kecakapan kita kaum pendidik. Sebagai guru, menjadi teman yang baik dengan cara berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir kritis dan solutif, serta kreatif, inovatif, di mana pendidik diibaratkan sebagai petani yang menanam padi. Kita tidak bisa menuntut yang ditanam adalah padi dan yang akan tumbuh adalah jagung. Begitu pula anak didik kita, mereka bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Kita perlu menuntun dan memotivasi mereka ke tindakan hal-hal yang positif dalam pembelajaran. Yang ketiga, memberi contoh suri teladan yang baik.
Pendidik sepantasnya menjadi cerminan dan panutan anak didik untuk mencapai kesempurnaan. Budi-budi pekerti yang membawa anak pada keseimbangan hidup. Yang terakhir, mengintegrasikan bermain dalam pembelajaran. Permainan anak itulah pendidikan. Pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain sehingga pembelajaran bisa terintegrasi dengan bermain sambil belajar atau sebaliknya. Pertanyaan ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, membuat kesepakatan kelas untuk mengenali potensi, minat, kebutuhan, dan kodrat dari masing-masing peserta didik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan strategi yang merdeka belajar dan tetap mengedepankan budi pekerti yang baik. Yang ketiga, memberikan pembelajaran bermakna dan berpusat pada anak dengan memperhatikan segala karakter, potensi, minat, bakat, dan keunikan setiap anak. Dan yang keempat, mengembangkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis, mandiri dan kreatif. Sekian, salam bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.